Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan sambung pelajaran kita tentang tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang membahas tanda-tanda kiamat yang kecil yang terjadi di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara tanda kiamat kecil yaitu terbunuhnya Umar bin Khattab yang disebut oleh Nabi sebagai penghalang atau pintu penghalang fitnah. Jadi Nabi pernah menceritakan kepada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu tentang siapa diri Umar di antara tanda-tanda kiamat, dan Nabi menyebutkan bahawa Umar adalah penghalang pintu fitnah. Arti fitnah, ujian-ujian yang akan terjadi menjelang kiamat. Kalau Umar terbunuh atau Umar meninggal dunia, maka fitnah akan menyebar di kalangan kaum muslimin. Makanya para sahabat kadang-kadang memanggil Umar dengan ghalqul fitnah, yaitu penutup pintu fitnah. Kadang-kadang beliau dipanggil oleh Abu Zar dengan quflul fitnah, yaitu gemboknya pintu fitnah. Dan itu semua sudah kita jelaskan panjang lebar bahawa di masa Umar semua fitnah terhalang dengan keadilan, keberanian, ketegasan Umar bin Khattab. Jadi para munafik belum bisa tampil, tidak berani berbicara, tidak berani melakukan hal-hal yang buruk terhadap kaum muslimin. Begitu wafatnya Umar bin Khattab, terjadilah hal-hal yang selama ini ditunggu-tunggu oleh munafik. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu tanda kiamat berikutnya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi yang selama ini kita hanya merasa atau mengetahui itu hanya rangkaian cerita di antara cerita para sahabat Nabi. Ternyata banyak orang yang tidak tahu bahawa semua kejadian demi kejadian itu telah disebutkan oleh Nabi dan dihubungkan dengan kiamat, artinya tanda-tanda kiamat. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu
Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas gunung Uhud. Lalu gunung Uhud bergetar. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada gunung Uhud, diamlah, ya, jangan bergerak, karena di atasmu ada seorang Nabi dan 2 orang yang akan mati syahid. Jadi saat itu Rasulullah pergi ke gunung Uhud bersama Umar dan Utsman. Jadi sudah diberitakan oleh Rasulullah, Umar dan Utsman akan mengalami kematian yang berbentuk kesyahidan. Maksudnya dia akan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian Utsman itu juga dikabarkan menjadi bahagian daripada akan terjadinya kiamat. Jadi kiamat itu dari masa Rasulullah itu sudah dekat, namun dekat menurut Allah, tapi kita masih menganggapnya jauh. Makanya Allah menyebutkan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi hambaku melihat kiamat masih terasa jauh, wa narahu qariba, sedangkan kami itu sudah melihatnya sangat dekat dalam ketentuan Allah. Makanya kita berfikir kapan, padahal dari semenjak kedatangan Nabi itu sudah mulai tanda kiamat akan segera datang, dan terus akan terjadi seperti yang diinginkan Allah di atas permukaan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah, hadis dari Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah bersumpah bahwa yang dia katakan benar-benar akan terjadi. Apa yang Rasulullah sebutkan setelah sumpah ini? La taqumus sa'ah hatta taqtulu imamakum wa tajtalidu bi asyafikum wa yarisu dunyakum syirarukum. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian membunuh pemimpin kalian. Ya, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian membunuh imam kalian atau pemimpin kalian, lalu kemudian kalian saling menebas dengan parang-parang kalian atau dengan pedang-pedang kalian, lalu dunia ini akan diwarisi oleh orang-orang yang jahat. Artinya setelah kejadian fitnah demi fitnah, maka kemudian muncullah orang-orang yang jahat yang menguasai dunia. Para ahli hadis, juga para ulama ahlul hadis menyebutkan maksud hadis Nabi ini itu adalah kematian Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa tidak akan terjadi kiamat sampai kalian membunuh imam kalian. Yang dimaksud adalah Utsman bin Affan, dan itu disepakati oleh semua para ahlul hadis tentang maksud hadis tersebut. Nah, karena setelah itu, setelah kejadian terbunuhnya Utsman, maka mulailah sesama kaum muslimin menebaskan pedangnya, dan terjadilah perang demi perang di antara kaum muslimin. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah disebutkan oleh Nabi tentang Utsman akan dibunuh, ya, dan itu menjadi salah satu fitnah pertama yang paling besar setelah terbukanya pintu yang dijaga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah telah memberi isyarat tentang kematian Utsman bin Affan dalam keadaan mendapatkan fitnah yang besar sampai terjadinya pembunuhan terhadapnya. Hadis dari Murrah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitan. Jadi pada suatu hari Murrah bin Ka'ab ketika sedang duduk bersama Rasulullah,
Rasulullah menceritakan fitnah-fitnah yang akan terjadi menjelang kiamat, ya, sebelum kiamat. Fitnah ini maksudnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqarrabaha famarra rajulun muqanna' fi thawbin. Nah, ketika Rasulullah sedang berbincang dengan Murrah bin Ka'ab, lewatlah seseorang yang memakai penutup wajah, artinya dia memakai seperti masker, dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, menutup dengan ridaknya atau dengan surbannya di wajahnya. Faqal, lalu Rasulullah ketika melihat orang ini lewat, padahal tidak nampak wajahnya, beliau berkata, hadza yawma idzin 'ala al-huda. Faqumtu ilayhi fa iza huwa Utsman bin Affan. Qal faqbaltu alayhi biwajhihi faqultu hadza qala na'am. Jadi ketika sedang dibicarakan tentang masalah fitnah-fitnah akhir zaman itu, lewat laki-laki yang menutup wajahnya, lalu Rasulullah mengatakan, inilah orangnya, inilah nanti orangnya, yang dia berada di atas huda atau di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu Murrah bin Ka'ab kemudian penasaran, siapa orang di balik penutup kain wajah itu. Lalu dia mendekati orang tersebut dan meminta untuk dibuka kainnya, maka ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Lalu Murrah memastikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini orang yang engkau maksud akan mendapatkan fitnah dan beliau berada di dalam kebenaran? Artinya beliau bukan orang yang tersesat. Rasulullah mengatakan, na'am, ya, dialah orangnya. Ini hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan yang sahih. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini ya, adalah perkara yang wajib terjadi. Jadi kalau Rasulullah sudah mengatakan sesuatu, maka pasti terjadi. Itulah keyakinan kita atas kebenaran Nabi. Ya, makanya para sahabat kalau mendengarkan sesuatu dari Nabi, itu mereka tidak ada keraguan sedikit pun untuk memastikan pasti terjadi, pasti terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui tentang kebenaran dan telah melihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya perlu waspada di atas semua yang telah dikabarkan Nabi. Pasti akan terjadi berbagai macam ragam fitnah menjelang akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahawa gugurnya Utsman sebagai orang yang syahid itu dilalui dengan fitnah yang besar. Berdasarkan hadis Abi Musa al-Asy'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarani bihifdhi babil ha'it. Jadi pada suatu hari, kata Abi Musa, aku bersama Rasulullah masuk ke salah satu kebun kurma, dan Rasulullah menyuruh Abu Musa untuk berdiri di pintu gerbangnya untuk berjaga-jaga, jangan ada orang yang masuk begitu saja ke dalam kebun kurma tersebut. Faja'a rajulun yasta'zin. Kata Abu Musa, tidak lama kemudian ada seseorang yang datang untuk memohon izin masuk. Lalu faqal i'zan lahu. Rasulullah begitu mengetahui ada orang yang mau masuk mengikutinya, kata Rasulullah kepada Abu Musa, i'zan lah, izinkan dia masuk. Wa basyarahu bil jannah fa iza huwa Abu Bakrin. Lalu Rasulullah mengatakan, silahkan dia masuk, dia itu penduduk surga. Ternyata kata Abu Musa, dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa jaa akhar yasta'zin. Lalu datang lagi orang kedua meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa masuk bersama Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Musa, i'zan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia masuk ke kebun ini, kabarkan kepadanya dia juga penduduk surga. Faiza Umar radhiyallahu anhu, dan yang masuk itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Summa jaa akhar, datang lagi orang ketiga, yasta'zin, meminta izin kepada Nabi untuk masuk. Fasaikata hunayha, Rasulullah diam sejenak. Jadi begitu orang ketiga ini mau masuk, Rasulullah terdiam sejenak.
seperti mendengarkan sesuatu dari wahyu, ya, sebelum beliau memberi izin. Lalu faqal, Rasulullah berkata, ya, jadi setelah terdiam, jadi orang ke-1 dan kedua, Rasulullah langsung menjawab, silakan suruh masuk, itu penduduk surga. Nah, begitu orang ketiga beliau terdiam sejenak, lalu beliau baru berkata, izan lahu, izinkan dia masuk wahai Abu Musa, wabashirhu bil jannah, kasih kabar gembira kepadanya bahwa dia pun penduduk surga, ala balwa satusibuhu, tapi dia masuk surga setelah melewati fitnah yang besar yang akan menimpanya. Faiza huwa Utsman bin Affan, dan dia adalah Utsman bin Affan. Jadi ketika Abu Bakar masuk ke dalam kebun, Umar masuk, Rasulullah tidak menyebut tentang ada sebuah kejadian besar. Tapi begitu Utsman mau masuk, beliau mendengarkan sesuatu dari Allah, dan tentu dibawa oleh malaikat Jibril, dikabarkanlah Utsman bin Affan juga masuk surga, tapi dia akan melewati balwa. Balwa itu apa? Balaun. Jadi bala yang bertubi-tubi, bala yang sangat besar. Makanya Rasulullah mengatakan, ni orang ni masuk surga, tapi setelah melewati berbagai bala, berbagai ujian kepadanya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Jemaah melakukan Allah, kita kenal Utsman bin Affan, sudah banyak cerita yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kita tahu bagaimana perjuangan beliau bersama Nabi. Beliau salah seorang muhajirin, ya, dari Bani Umayyah, salah satu bani di Quraisy, ya. Dan beliau bertemu dengan Nabi, nasabnya di kakek yang keempat, yaitu Abdul Manaf, dan beliau masuk Islam di awal-awal Nabi diangkat menjadi Nabi. Dan sepanjang sejarah yang kita baca, beliau adalah orang-orang yang sangat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak tahan hartanya kalau di atas nama Islam dan menjunjung kehormatan agama. Kita juga pernah dengar bagaimana hebatnya kedermawanan Utsman bin Affan ketika Masjid Nabi ingin diluaskan di masa itu, terhalang dengan tanah salah satu penduduk di Madinah. Rasulullah mengumumkan, siapa yang membeli tanah dari keluarga fulan untuk kita menambah atau memperluas masjid, maka aku jamin surga. Langsung Utsman bin Affan mengeluarkan ribuan dinar untuk membeli tanah tersebut demi memperluas masjid. Lalu kemudian di saat musim paceklik, ketika Rasulullah berada di Madinah, tidak ada air, penduduk Madinah yang ada cuma salah satu sumur yang disebut dengan sumur Rummah, dan itu milik Yahudi. Jadi menjadi ujian dari Allah, hanya di tempat Yahudi itu yang ada airnya. Rasulullah mengumumkan, siapa yang membeli sumur milik Yahudi tersebut untuk dibagikan kepada penduduk Madinah yang kekeringan, maka aku jamin surga. Langsung Utsman bin Affan membeli sumur tersebut, walaupun kemudian dia melakukan pembelian dengan lebih dahulu menyewanya, karena Yahudi itu tak mau menjualnya langsung. Jadi sampai terbeli lunas oleh Utsman demi penduduk Madinah. Dan sumur itu kemudian sepeninggal Utsman, dalam lintasan sejarah disebutkan dirubah oleh pemerintah Bani Abbasiyah, oleh Bani Umayyah, menjadi kebun kurma. Lalu kemudian kebun kurma itu oleh pemerintah Abbasiyah, dan kemudian sampai hari ini diambil hasilnya, kemudian dialihkan wakaf sumur itu menjadi hotel. Dan hari ini hotel tersebut berdiri tegak di Arab Saudi, diberi nama Funduk Utsman bin Affan, yaitu hotelnya Utsman bin Affan, dan semua hasil dari hotel tersebut diwakafkan. Makanya satu-satunya sahabat yang memiliki rekening sampai hari ini di bank-bank Islam di Arab Saudi adalah Utsman bin Affan, berasal dari wakaf sumur yang beliau lakukan. Begitu
hebatnya Allah menjaga harta Uthman bin Affan. Lalu kemudian kita juga tahu waktu perang Tabuk, ketika 10,000 pasukan mau dikirimkan ke daerah Tabuk menghadapi pasukan Romawi, dan di saat itu sedang musim kering, tidak ada kenderaan, makanan tidak cukup. Rasulullah mengatakan, siapa yang memberi, yang menanggung atau menjamin makan selama dalam perang kepada seluruh pasukan, ku jamin surga, kata Rasulullah. Uthman bin Affan tidak berfikir panjang, langsung mengeluarkan 1,000 dinar pertama untuk memberi makan seluruh pasukan. Nanti Abdul Rahman bin Auf mengeluarkan 1,000 kuda untuk keberangkatan. Begitulah keadaan Uthman bin Affan, orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah telah menakdirkan beliau mendapatkan fitnah yang besar setelah kematian atau setelah wafatnya Umar bin Khattab. Umar berpesan, khalifah setelah aku dipilih hasil musyawarah oleh 6 orang. Jadi sepeninggal Umar, akhirnya dimusyawarahkan oleh 6 orang. Di dalamnya ada Uthman bin Affan sendiri, Abu Talha, Zubair bin Awam, dan beberapa orang lagi. Dan akhirnya mereka sepakat oleh 6 orang ini untuk mengangkat Uthman sebagai khalifah ketiga. Disitulah Allah menggulirkan cerita tentang bagaimana nasib Uthman bin Affan di atas kekhalifahannya. Khalifah Uthman bin Affan itu berjalan 13 tahun, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Umar bin Khattab 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, setelah itu meninggal. Nah, di masa Uthman ini punya jiwa yang lembut, orangnya pemalu, Jadi beliau dengan kelembutan hatinya tidak setegas Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah kalau bertemu dengan Abu Bakar yang datang ke rumahnya, Rasulullah menghadapi mereka kadang-kadang bajunya terbuka, kancing bajunya tidak tertutup dengan rapi, bicara biasa saja karena itu sahabatnya. Kalau Umar bin Khattab yang masuk, hadis dari Aisyah, begitu juga. Rasulullah dari pembaringan tidak bangkit, kadang-kadang pahanya nampak, tidak bangkit untuk memperbaiki bajunya, tidak. Tapi begitu Uthman bin Affan minta izin menemui Rasulullah, Rasulullah langsung bangkit dari pembaringannya, dia pakai bajunya dengan baik, dia tutup kancingnya, lalu kemudian baru dia menyuruh Uthman masuk. Aisyah heran melihat keadaan bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabatnya. Sepulang Uthman, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika ayahku datang Abu Bakar, engkau biasa saja, bicara pun sambil berbaring. Umar masuk pun begitu, bahkan bajumu terbuka engkau tak mengapa. Ketika Uthman masuk, kenapa engkau mempersiapkan pakaianmu begitu rapinya? Apa kata Rasulullah? Uthman itu orangnya pemalu sekali, dia tak akan berani menghadapiku kalau ada satu kancing dari bajuku yang terbuka. Begitulah karakter Uthman. Jadi kelembutan hatinya, kedermawanannya, sifat pemalunya membuat beliau menghadapi fitnah yang tajam di masanya. Dan fitnah itu sebenarnya dikobarkan oleh para munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Jadi kalau kita salah-salah membaca sejarah, kita pasti akan berasumsi Uthman itu difitnah karena, jadi asumsi yang dibangun oleh sebagian orang, padahal dihembuskan oleh para munafik. Jadi dianggap Uthman itu telah melakukan beberapa kesalahan di masa pemerintahannya. Di antaranya beliau pernah membakar Al-Quran. Jadi itu menjadi bahan fitnah. Jadi dibuatlah sebuah isu Uthman bin Affan membakar Al-Quran. Padahal yang dibakar Quran-Quran yang berada di tangan-tangan sahabat yang berbeda-beda lahjah, berbeda-beda dialek. Untuk menyatukan agar Quran tidak lagi berbeda di antara suku-suku, dikumpulkan semua Quran lalu dibakar, ditinggalkanlah satu Quran yang disepakati tentang penulisannya. Itu yang jadi standar utama, disebutlah dengan Mushaf Utsmani. Jadi yang kita pegang hari ini itu Mushaf Utsmani. Apa tujuan dibakar? Untuk supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan tentang penulisan Al-Quran. Dan para ulama membolehkan
Artinya kejadian itu menyebabkan kebolehan kalau kita sampai hari ini pun ingin membakar Quran yang sudah ada di balai-balai ngaji, lembaran-lembaran yang jatuh, Quran yang sudah berserak, yang tinggal setengah. Semua mazhab membolehkan. Pilihannya kalau tidak membakar, pilihannya menanam di dalam tanah, dan itu bukan sebuah dosa. Berbeda kalau kita membakar seperti orang-orang yang ingin melecehkan Quran. Jadi ini fitnah pertama. Lalu dikabarkan Utsman memilih semua menteri-menteri yang mendampinginya adalah dari keluarga besarnya. Dan ini benar, memang dia pilih dari keluarga besar. Tapi para ulama ahli sejarah mengatakan sebenarnya yang dilakukan Utsman adalah untuk menjaga agar tidak menyebarnya fitnah, sehingga yang dia percaya, yang dia bisa pegang untuk melaksanakan amanah adalah keluarganya. Jadi mudah dinasihati, mudah untuk ditegur. Jadi itu maksudnya. Dan ternyata itu menjadi salah satu jembatan para munafik menghancurkan Utsman bin Affan. Disebarkanlah isu bahawa terjadi nepotisme, Utsman terlalu lemah menghadapi ini dan itu. Timbullah pemberontakan dari Iraq dan dari Mesir, pemberontak-pemberontak yang datang untuk mengepung rumah Utsman. Dan kemudian singkat cerita, jemaah melakukan Allah, mereka akhirnya mulai masuk ke rumah Utsman dengan paksa, meloncat ke dalam rumahnya dari belakang rumah. Dan di saat itu Utsman hanya bersama istrinya Nailah. Ini istri yang kesekian, karena Utsman itu awal-awalnya beristri dengan dua anak Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum, sampai beliau dijuluki Zunnurain, yang mempunyai dua cahaya. Nah, yang menariknya, yang salah satu yang meloncat ke belakang rumah Utsman untuk membunuh Utsman adalah anaknya Abu Bakar, yaitu yang bukan satu mama dengan Aisyah, yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Dia pegang janggut Utsman ini dengan merebaknya fitnah dan segala macam. Dia pegang janggut Utsman, lalu Utsman berkata, "Wahai anakku, kalau ayahmu tahu begini perlakuanmu kepada saudara ayahmu, maka sungguh dia akan menangis melihat kenyataan ini." Langsung janggut Utsman dilepaskan oleh Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, karena dia langsung bertobat. Di saat itu dia telah salah melihat keadaan Utsman. Sayangnya orang di belakangnya tidak punya kesempatan untuk bernego dengan Utsman, sehingga mereka langsung membunuh Utsman. Dan ini kemudian disesali oleh Muhammad bin Abu Bakar. Jadi benar bahawa anak Abu Bakar ikut andil, tapi dia tak membunuh. Yang membunuh adalah orang lain, dan dia menyesali, dia telah melompat ke dalam rumah Utsman bin Affan. Akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan beliau sedang membaca surat Al-Baqarah, itu fasayakfikahumullah dan seterusnya, wa huwas sami'ul alim. Dan tidak benar kalau ada isu yang mengatakan tulisan merah di tengah-tengah surat Al-Kahfi yang berbunyi wal yatalattaf, itu adalah darah Utsman yang tumpah di surat Al-Kahfi. Itu tak benar sama sekali. Itu tulisan merah pun kita temukan hanya di Quran-Quran cetakan India, bukan cetakan Madinah, bukan cetakan yang lain. Itu pun merah itu diletakkan di situ karena sebahagian ulama meyakini bahawa kalimat wal yatalattaf adalah kalimat yang berada di tengah-tengah Quran setelah dihitung antara kiri dan kanan. Jadi bukan kerana darah Utsman. Jadi kita ini waktu kecil banyak dibohong-bohongi dengan kejadian, dengan cerita-cerita dongeng dan aneh. Jadi tidak benar sama sekali, Bapak Ibu makan Allah. Akhirnya terbunuhlah Utsman, dan itu menjadi tanda seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, perlu kita dengarkan bahawa dalam riwayat yang kuat, sebelum kejadian itu Utsman meninggal di hari Jumaat. Sebelum kejadian pembunuhannya di hari Jumaat, malam Jumaat, Utsman bin Affan bermimpi bertemu Rasulullah didampingi oleh Abu Bakar dan Umar. Dan ini semua ulama mencatatkan dalam sejarahnya. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah,
bertemu dengan Abu Bakar dan Umar di samping Rasulullah, dan Rasulullah berkata, wahai Uthman, berpuasalah besok, berbukalah bersama kami. Makanya hari itu, karena mimpinya dengan Rasulullah, beliau berpuasa di hari itu, dan benar-benar beliau meninggal dalam keadaan sedang berpuasa dan berbuka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda kiamat yang telah dikabarkan oleh Nabi, dan insya-Allah kita akan sambung dengan tanda-tanda berikutnya. Dan tujuan kita membahas kitab ini adalah waspadalah bahawa kita telah berada di ujung zaman dengan berbagai fitnah yang akan menimpa kita lebih besar, lebih dahsyat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.